Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Mahaputra Utama sebagai host dan moderator. Di samping saya ada Mbak Alia Handayani Hartanto dan Mbak Ana Afriana sebagai narasumber dalam acara podcast Negeri di Atas Awan. Sebelumnya, apa sih podcast Negeri di Atas Awan itu? Podcast Negeri di Atas Awan adalah podcast yang membahas tentang permasalahan yang ada di dalam negeri di atas awan dengan penyajian yang menarik. Penjelasan yang disampaikan dilihat dari sudut pandang akademis serta menggunakan perumpamaan dan anekdot demi terwujudnya negara yang aman, tentram, damai, adil, makmur, dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan membahas topik tentang kepemimpinan berbudaya korupsi, membiarkan kecurangan, kerusakan moral terlihat dari menteri atau pemimpin negara yang terbukti melakukan korupsi pada saat pandemi. Berbicara tentang topik tersebut dalam masa kejayaan dan kepemimpinan Raja di Atas Awan yang sudah berlangsung 2 periode, terdapat beberapa pembantu raja yang terlibat kasus korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan pada negeri di atas awan tersebut, rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintahan negeri di atas awan akibat moral dan integritas pemimpin negeri tersebut yang semakin merosot dalam kesulitan negara yang disebabkan force majeure. Pandemi COVID-19 adalah masalah serius dan prioritas yang perlu ditangani oleh pemimpin, dalam hal ini Raja Negeri di Atas Awan. Berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19, seolah-olah para pembantu Raja Negeri di Atas Awan tidak mengerti soal kepemimpinan, kekuasaan, moralitas, dan integritas. Hal ini menunjukkan sangat minimnya moral dan integritas pemimpin negara di atas awan tersebut yang seharusnya menjadi contoh dan wajah pemerintahan bagi rakyatnya. Sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, sebenarnya apa sih pemimpin itu? Baik, mungkin kali ini saya akan coba menjelaskan pengertian tentang pemimpin. Pemimpin negeri di atas awan, yaitu raja, adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Raja negeri di atas awan dalam memimpin sebuah kerajaan harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah kapasitas seperti kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berencana, atau verbal facility, keaslian dan kemampuan menilai. Yang kedua adalah prestasi, di mana dia mempunyai gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga, atletik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tanggung jawab, seperti mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk menjadi unggul. Yang keempat adalah partisipasi, yaitu aktif, memiliki sosialitas yang tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama, dan mudah menyesuaikan diri serta mempunyai rasa humor yang sangat tinggi. Yang kelima adalah status, yaitu memiliki kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi dan populer serta tenar. Di samping itu, seorang pemimpin harus memiliki konsekuensi diri, di mana kepemimpinan atau leadership raja merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang dalam penerapannya mengandung konsekuensi diri si pemimpin tersebut. Antara lain, dia harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan tepat. Yang kedua, harus berani menerima resiko sendiri. Yang ketiga, harus berani menerima tanggung jawab sendiri. Dan selain itu, fungsi kepemimpinan dalam Raja Negeri di Atas Awan memiliki fungsi antara lain memprakarsai struktur organisasi, menjaga adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi supaya semuanya beroperasi secara efektif, merumuskan tujuan institusional atau organisasional, dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin itulah pengertian daripada seorang pemimpin yang bisa diterapkan dalam kerajaan tersebut sehingga mencapai puncak kejayaannya bisa bertahun-tahun. Baik, berarti selain dari kecerdasan, pemimpin juga harus memiliki rasa bertanggung jawab. Dari fenomena yang ada, pemimpin saat ini kurang memiliki rasa bertanggung jawab sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya apakah ada syarat dalam kepemimpinan atau kapasitas kepemimpinan itu sendiri? Kalau sebagai syarat kepemimpinan itu
itu kita tahu ya, memimpin suatu negara itu tidak mudah ya, dengan kompleksitas 1001 masalah itu pasti ada ya, apalagi di negeri di atas awan tercinta kita ini ya. Jadi menurut saya seorang pemimpin itu harus memiliki syarat kepemimpinan, seperti satu, dia memiliki keutamaan, keunggulan, dan dia bisa mengatur pengikut-pengikutnya. Selain itu dia harus memiliki unsur-unsur kecerdasan seperti IQ atau intelligence question atau kecerdasan intelektual. Yang kedua EQ, emotional question, itu kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah SQ, spiritual question atau kecerdasan rohaniah, di mana kecerdasan intelektual itu dan kecerdasan intelektual, emosional, dan rohani itu harus saling berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain. Dalam unsur-unsur tersebut, pemimpin itu harus memiliki 3 skill yang harus dikuasai. Satu, technical skills, di mana technical skill itu di mana seorang pemimpin itu harus menguasai SOP ya, ataupun bagaimana mengelola suatu organisasi. Jadi dalam arti technical skill ini, seorang pemimpin harus mengerti bagaimana mengelola, memanajemen, dan mengarahkan si pengikut organisasi tersebut agar mencapai tujuan bersama. Yang kedua, conceptual skill, itu memahami apa yang harus dilakukan, memiliki skala prioritas, tujuan dan visi misi, serta strategi dalam mencapai tujuan. Jadi seorang pemimpin itu harus visioner dan menerapkan visi itu tersebut dalam misi, dan misi tersebut dituangkan dalam judicial bisnis ya, sehingga pengikut-pengikutnya tidak kocar-kacir ya, tidak mau sendiri, tidak mau melakukan sesuai dengan keinginan sendiri. Yang ketiga itu human relation skill, itu hubungan antar manusia, dalam arti kemampuan bagaimana menjalani kerjasama antar sesama, baik itu antar pengikut organisasi ataupun keluar, bagaimana dia mengelola, bagaimana dia memerintah, dan bagaimana dia menyampaikan informasi itu dengan baik. Itu sih menurut saya. Jadi kalau misalkan dari yang 3 kasus yang misalkan tadi ya, kita kaitkan dengan yang problematika dari data awan ini, jadi raja yang kita saat ini menduduki negeri tersebut seharusnya ya memiliki 3 skill itu yang wajib dan mutlak dimiliki. Jadi tanpa itu mungkin seperti ini gitu ya. Gitu aja. Mungkin dengan memiliki karakter pemimpin yang baik, sehingga meminimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kerajaan tersebut, seperti itu. Baik, berarti memang diperlukan keseimbangan 3 unsur kualitas diri atau kecerdasan pemimpin, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Dan kemampuan adalah suatu hal yang penting untuk menopang pemimpin untuk mencapai kepemimpinan yang efektif. Nah, selanjutnya boleh dijelasin nggak sih Mbak, apa sih sebenarnya kepemimpinan efektif itu? Oke. Kepemimpinan efektif adalah pemimpin yang berani bertindak secara efektif dan menyeluruh terkait mulai dari perencanaan, perorganisasian, memimpin dan mengendalikan berlangsungnya suatu organisasi. Dan mungkin dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa seorang raja bisa dikatakan sebagai memiliki kepemimpinan efektif apabila dia dalam memimpin negeri di atas awan tersebut berhasil dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan atau rakyatnya yang hendak ia pengaruhinya, dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang raja dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik, dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada setiap saat di situasi yang dihadapinya. Konsep kepemimpinan situasional seperti ini adalah yang dapat membekali seorang raja untuk memimpin kerajaannya dengan pedoman untuk menentukan hal-hal yang perlu dilakukan terhadap bawahan dalam berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di kerajaan tersebut. Oke, baik. Terlepas dari berbagai gaya kepemimpinan seseorang pemimpin harus memperhatikan kepentingan organisasi, di mana pemimpin harus cerdas dalam membaca situasi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, lalu apa saja nih kriteria sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin? Kalau menurut pendapat saya, seorang pemimpin dalam arti ini negeri di atas awan, kita memiliki seorang raja ya. Seorang raja itu harus mampu memimpin dan mengorganisir bawahan atau pengikutnya,
Sehingga kriteria-kriteria sifat yang harus dimiliki diantara satu, menerima tanggung jawab. Menerima tanggung jawab ini dalam arti batasannya dia harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perbuatan bawahannya. Dalam arti bukan hanya ini perbuatan saya dan itu perbuatan bawah saya, silakan itu. Dan tidak bisa, seorang pemimpin itu harus mampu meraup semua tanggung jawab itu, walaupun itu bukan perbuatan dia, tapi istilahnya itu tanggung renteng ya. Yang kedua, kemampuan untuk bisa perspektif, yaitu kemampuan untuk bisa mengamati dan menemukan kenyataan dalam suatu lingkungan. Dalam arti dia harus bisa dengan jeli melihat suatu potensi ataupun suatu masalah dan mengamatinya dengan sangat baik ya. Dalam arti mengamati itu benar-benar sesuai dengan fakta dan data ya, apalagi yang dikaitkan dengan yang banyaknya yang kita lihat ya, viral, kasus viral ini harus jeli nih, jangan sampai banyak buzzer yang mencuatkan hoax ya gitu. Yang ketiga, bersifat objektif. Itu seorang raja atau pemimpin itu harus mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang objektif. Objektif itu dalam arti sesuai dengan data, fakta dan keadaan yang ada gitu. Dia tidak harus menyingkirkan perspektif atau sudut pandang pribadi sendiri. Itu harus disingkirkan dulu. Yang keempat itu menentukan prioritas. Pemimpin itu harus mampu dong menentukan mana nih tingkat prioritas yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi jangan sampai mengambil keputusan yang salah ya. Yang kelima ini kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, di sini penting sekali berkomunikasi, karena tanpa ada komunikasi yang baik itu suatu perintah itu akan menjadi suatu yang istilahnya gini. Pemimpin tidak bisa mengkomunikasikan perintah dengan baik. Jadi bawahan juga kan bingung nih, ini perintah atau pernyataan gitu. Jadi istilahnya mampu nih memberikan dan menerima informasi, dan itu memang sifatnya mutlak. Karena kalau misalkan pemimpin tidak bisa memberikan informasi, itu dia akan istilahnya mencela-mencela. Istilahnya dalam arti sekarang kan maaf ya, banyak yang kasus yang ada namanya lip service gitu ya. Jadi itulah bentuknya komunikasi atau komunikasi seorang pemimpin itu. Jadi tegas. Gitu. Dari 5 kriteria tersebut, menurutku hanya satu kriteria yang dimiliki oleh pemimpin negeri di atas awan, yaitu kemampuan berkomunikasi. Tidak bisa dipungkiri nih, soalnya pejabat-pejabat negeri di atas langit nih seorang komunikator yang handal nih. Pilih saya, kalau saya nanti jadi ini, janji-janjinya sangat sangat menjanjikan. Jangan salah antara pintar berkomunikasi atau pintar merayu atau mencari muka. Oh, betul. hanya untuk mengumpulkan massa. Iya. Oke, setelah mengetahui apa itu pemimpin dan kepemimpinan, selanjutnya apakah ada dasar-dasar pengambilan keputusan untuk seorang pemimpin? Tentu ada gitu, karena yang namanya seorang pemimpin yaitu dalam hal ini raja negeri di atas awan, dia harus mempunyai parameter-parameter dalam mengambil keputusan, di mana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh raja tersebut dalam memimpin kerajaannya adalah sebuah langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari, setiap saat. Dan dasar pendekatan dari pengambilan keputusan ini antara lain, satu, intuisi atau perasaan, di mana perasaan ini adalah sifatnya subjektif sehingga mudah terkena pengaruh dan mengandung beberapa kelemahan dan kelebihan. Yang kedua adalah pengalaman. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan, akan tetapi peristiwa yang lampau tidak mungkin akan sama dengan saat ini. Yang ketiga adalah fakta. Fakta adalah memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Kemudian yang keempat adalah wewenang, di mana wewenang itu dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang kelima adalah logika atau rasional. Keputusan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, di mana kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai
oleh kerajaan tersebut. Kemudian pengertian alternatif di mana seluruh alternatif diketahui jenisnya. Mungkin itulah dasar-dasar pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang raja dalam memimpin negeri di atas. Lalu bagaimana cara mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang tidak baik dalam organisasi? Menurut pendapat saya dari konteks dari permasalahan negeri di atas awannya seorang pemimpin itu salah satu kasusnya tadi kan adanya korupsi yang menimbulkan kerugian negara dan adanya istilahnya sehingga pemimpin ini harus cepat-cepat melakukan evaluasi dan monitoring ya secara komprehensif dalam arti suatu organisasi ini dan suatu pemimpin ini dikatakan baik dan ideal itu harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan. Jadi yang tadi dijelaskan Mbak Elia ya terkait dari cara pengambilan keputusan segala macam. Nah, nanti bagaimana tadi cara mengambil keputusan segala macam itu akan berguna dalam bagaimana sih seorang raja yang raja di atas ini untuk mengendalikan organisasi dan untuk mengukur kinerja dari bawahannya dan nanti ini kan ada menteri dan segala macamnya ya. Jadi untuk mengukur kinerja ini bagaimana sih? Kita kan punya namanya disebut cara pengukuran kinerja pegawai ya. Yang kita tahu adalah KPI atau Key Performance Indicator. Key Performance Indicator ini sudah banyak pengetahuan yang membahas ya KPI ini merupakan salah satu indikator penting yang memberikan informasi perihal tentang kinerja dari individu suatu organisasi. Nah dari KPI ini sebagai tolak ukur dari pemimpin bagaimana yang bersangkutan tadi bahwa ini jika memang dia sudah terkait masalah itu berarti KPI-nya tidak baik ya. Nah mungkin itu kan bisa dijadikan dasar dari pemimpin kita untuk melakukan pergantian bawahan atau pergantian mereshuffle ya semacam itu ya mereshuffle bawahan yang memang tidak baik karena kan menteri raja ini kan suatu aktor publik ya dia sebagai aktor publik yang dia sebagai ya contoh panutan. Jadi kalau panutannya tidak baik itu akan mencoreng sejarah raja itu. Mengapa seorang organisasi perlu melakukan evaluasi dalam key performance indicator organisasi tadi sih Mas. Oke, mungkin berkaitan dengan KPI tersebut berarti artinya seorang raja dia sudah mempunyai parameter-parameter ataupun dasar-dasar untuk menentukan sebuah KPI tersebut. Wajib, karena gitu. KPI itu harus ditentukan. Oke. Dan nanti itu kan harus dilaksanakan oleh bawahannya. Dan bawahannya itu harus melaksanakan sesuai dengan KPI yang sudah ditentukan. Dan apabila tidak tercapai, artinya kinerjanya akan kurang baik. Ya, jadi dalam KPI itu ada dua kategori. Ada dua kategori istilahnya, satu punishment dan reward ya istilahnya. Kalau misalkan dia melakukan tidak sesuai dengan tolak ukur organisasi maka dia akan mungkin mendapatkan punishment, mungkin ada pemberhentian atau pergeseran jabatan atau dan sebaliknya nih, misalkan dia sudah sesuai dengan target ataupun target yang sesuai dengan tetapkan organisasi maka dia akan mendapatkan reward, apakah itu kenaikan jabatan atau kenaikan salary atau kenaikan jabatan itu kan tergantung dari raja yang akan memutuskannya. Oh gitu. Dan mungkin nggak kalau seandainya misalnya target itu tidak tercapai, itu akan menjadi tanggung renteng dari atasan kepada bawahannya? Pasti. Jadi gini, kalau misalkan KPI itu tidak tercapai dari satu individu ya, itu yang salah sih, bukan individunya sendiri, tapi seorang pemimpin. Kenapa? Berarti pemimpin itu tidak mampu mengorganisir bawahannya, tidak mampu mengcoaching bawahannya bagaimana si bawahannya itu agar mencapai tujuan bersama. Jadi kalau misalkan ada pegawai atau pegawai bawahan dari seorang pemimpin itu yang tidak mencapai target ataupun jauh sekali dari harapan, itu bukan pure 100% kesalahan dari si pegawai atau pengikutnya tersebut. Dan misalkan ya, kalau misalkan dalam arti KPI itu kan bukan hanya bagaimana kalau ukur tercapainya organisasi, tapi dia bagaimana dia mengelola pekerjaannya agar
terlaksana dengan baik. Kalau misalkan pemimpin tidak bisa memonitoring, mengevaluasi bagaimana implementasinya dan bagaimana memonitoringnya, mungkin semuanya akan istilahnya lolos dari tujuan organisasi. Nah, pentingnya di sini. Jadi KPI itu penting ya, tapi KPI itu bukan satu-satu, misalnya itu berlangsung untuk sepanjang masa, enggak juga gitu. Itu akan dievaluasi kembali karena harus mengikuti perkembangan dan kondisi saat ini ya. Iya, apalagi sekarang kan kita lihat yang dari data kawan kita nih bukan keadaan yang baik-baik saja gitu. Ini KPI yang mungkin dulu, apalagi sekarang udah mau akhir 2021 nih ya. Tentu pemimpin-pemimpin negeri di atas sana harus memberikan tolak ukur dan mengevaluasi KPI yang selama satu periode ini berlangsung. Apalagi misalnya nanti kedua periode, ketiga periode, nah itu harus dievaluasi sedemikian rupa dan jangan sampai ya keputusan tadi Mbak Arya jelaskan ya, jangan hanya berdasarkan intuisi boleh dipakai, tapi itu butuh pengalaman, istilah pengalaman yang matang dan kedewasaan berpikir, tidak mudah dipengaruhi oleh banyak yang faktor ya. Berarti mungkin saya bisa melihat bahwa seorang raja negeri atas awan itu ketika dia melihat ada seorang bawahannya tidak mencapai target yang memang sudah ditentukan, artinya yang harus dilakukan oleh seorang raja itu adalah mungkin melakukan pembinaan terhadap bawahan tersebut, dan menegur kepada bawahan tersebut supaya mereka meningkatkan efektivitas kinerjanya agar tercapai apa yang sudah ditetapkan dalam KPI. Betul. Jadi kalau negeri di atas itu jangan sampai keputusan itu sepihak ya. Sebelum mengambil keputusan misalnya final, raja kita itu wajib melakukan coaching dulu. Memanggil bawahannya. Kenapa? Melakukan edukasi, melakukan coaching, maksudnya ayo mensupport dia apa yang harus dibutuhkan. Jangan sampai raja ini ya, bedanya kan raja ya, seorang pemimpin dan seorang leader kan beda ya gitu ya. Tapi seorang pemimpin dan seorang leader baiknya ini kalau misalkan harapan saya sebagai warga sih, raja ini sebagai leader juga hanya memerintah gitu, memerintah 1, 2, 3 dan tidak ada tolak ukur. Itulah jadinya banyak masalah. Mungkin Mas Andika berkaitan dengan topik kita yang memang kita lagi sampaikan dan bahas kali ini, artinya ketika ini masih kaitan dengan KPI ya, ketika seorang raja menemukan seorang bawahannya melakukan hal-hal yang di luar daripada batas-batas yang memang sudah ditentukan, artinya dia harus mengambil sikap atau mengambil keputusan cepat menentukan apakah langkah apa yang harus dilakukan oleh raja tersebut terhadap bawahannya yang melakukan kesalahan tersebut. Mungkin begitu ya Mbak Ana ya. Oke, berarti kita sama-sama tahu nih, berarti seberapa pentingnya KPI sebagai alat monitoring dan evaluasi sebagai landasan mengukur dan bertindak. Nah, yang terakhir nih, apakah perbedaan melaksanakan kepemimpinan di public sector maupun private sector? Oke, mungkin dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik dalam public sector dan private sector itu adalah pemimpin yang baik harus mampu melaksanakan kepemimpinan dari sektor publik maupun sektor private. Dalam topik ini, Raja Negeri di Atas Awan sebagai pemimpin publik sebaiknya memiliki kualitas antara lain mampu menetapkan visi organisasi, tetap fokus kepada tujuan, mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, memberi kekuasaan pada orang lain, menguasai teknik pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Yang keempat adalah pelaksanaan organisasi, kemudian yang kelima adalah kelompok bangunan dan pemeliharaan dalam kelompok. Kemudian di samping itu juga tugas Raja Negeri di Atas Awan adalah dalam kepemimpinan private ini melakukan hal-hal seperti penilaian kinerja seseorang dalam suatu organisasi. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Ana juga, bahwa seorang raja harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja bawahannya serta memberikan semangat kepada setiap individu dalam kelompok atau organisasi tersebut apabila bawahannya tersebut melakukan suatu kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian kepemimpinan pribadi bisa juga mengurangi beberapa perilaku yang kurang baik dari setiap individu. Perilaku ini seperti citra yang negatif, kekhawatiran dari setiap individu terhadap kelompok atau organisasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan pemimpin sebagai public sector ataupun public private. Ada tambahan dari Mbak? Aku sih ya, kalau misalkan kita melihatnya konteksnya dari atas awan tadinya,
masalah publik, kepentingan masyarakat banyak, kepentingan Indonesia Raya. Jangan sampai nih istilahnya memprivatisasi organisasi-organisasi tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Nanti jangan sampai menspesialisasikan organisasi tertentu, golongan tertentu, tetapi mengorbankan rakyat banyak itu. Jangan sampai keputusan-keputusan yang ada diambil nanti, apakah nanti raja nanti memutuskan bagaimana ya? Karena dari sudut pandang ini, jangan sampai kalau cenderung ke private sector gitu sih. Artinya mungkin dalam arti yang lebih simpel adalah bahwa seorang raja jangan mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan atau kelompok. Oke, sedikit kesimpulan dari topik diskusi kita kali ini, di mana melihat dari fenomena permasalahan kepemimpinan negeri di atas langit, di dalam seorang pemimpin perlu adanya tanggung jawab, keseimbangan dalam 3 unsur kualitas diri atau kecerdasan, kemampuan, kecerdasan membaca situasi sehingga tercapainya kepemimpinan yang efektif untuk memiliki keputusan terbaik demi tercapainya tujuan organisasi. Sekian podcast Negeri di Atas Awan, dan terima kasih untuk para pendengar. Saya Andika Mahaputra sebagai moderator, dan Alia Handayani Hartanto sebagai narasumber, dan Anafiana sebagai narasumber. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus.